Nah, ini pemfaktorannya K plus 1 dikali K plus 1. Sehingga dapat K plus 1 kuadrat. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Pak Safa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab induksi matematika. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang notasi sigma. Ada 2 video, yang belum nonton silahkan nonton di atas. Bagi yang baru bergabung di channel ini, jadi di channel ini kita belajar tentang matematika dari kelas 7 sampai kelas 12 secara tuntas ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar terus ikuti channel ini. Baiklah, langsung saja ke materi, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Oke, sebenarnya apa sih induksi matematika itu? Jadi induksi matematika adalah salah satu langkah pembuktian pernyataan matematika yang paling sering digunakan dan yang paling praktis ya. Jadi ini adalah langkah pembuktian matematika. Induksi matematika adalah langkah pembuktian ya. Langkah pembuktian matematika. Jadi biasanya sih dia cenderungnya ini langkah pembuktian matematika yang berhubungan dengan yang ada angkanya ya. Nanti ada 3, kita kategorikan 3. Tapi kita kasih gambaran dulu. Apa sih, bagaimana sih langkah-langkah itu? Jadi kalau misalkan saya punya pernyataan ya, Pn adalah pernyataannya kotak ke N jatuh ke kanan. Oke, pernyataannya adalah kotak ke N jatuh ke kanan. Nah, langkah-langkahnya adalah, jadi kita bayangkan dulu deh. Jadi banyak ada kotak gitu ya, ada kotak 1, kotak ke 1, anggap ini kotak ya, yang dia jatuh, mau jatuh 2, 3, 4 sampai saya simbolkan di sini K plus 1, di sini 1, 2, 3, 4. Kenapa saya pakai K? Karena itu akan menjadi petunjuk kita. Jadi sebenarnya ada 2 langkah. Yang pertama adalah 1 itu adalah basis namanya. Jadi kita buktikan bahwa untuk N sama dengan bilangan asli 1, dimulai dari 1, maka PN-nya benar ya. PN-nya benar. Jadi kalau kotak 1 jatuh ya. Nah, kita buktikan bahwa kotak ke 1 jatuh ke kanan. Pastikan ya, karena kita kan menjatuhkan ke kanan. Nah, langkah kedua baru langkah induksinya. Nah, induksi ini ada di sini ada pernyataan ya. Pernyataan kita pakai implikasi. Nah, jika PK benar, nah, ini dia, di sini kuncinya. Maka PK plus 1 benar ya. Jadi kita misalkan PK-nya benar, kita akan buktikan. Jadi ini misalkan ya, misalkan kita akan buktikan PK plus 1 itu benar. Jadi ini yang kita buktikan. Jadi ini langkahnya. Jadi kita buktikan ini PK jatuh ke kanan, misalkan jatuh ke kanan. Apakah K plus 1 jatuh ke kanan? Nah, kelihatan ya, karena ini kan kotaknya miring, ibarat yang sering lihat yang di video-video yang di YouTube yang dia bergelombang itu ya. Nah, itu akan ikut jatuh juga nih ke kanan, karena si K-nya jatuh, K plus 1 pasti jatuh. Ini perumpamaan ya, perumpamaan. Nah, nanti kita akan banyak bermain dengan angka, termasuk yang kita telah pelajari itu adalah jumlahan ya, sigma.
Nah, ada 3 pembagiannya yang kita pelajari. Nanti bentuknya itu ada yang pertama ya. Pertama dia berbentuk pernyataan berupa barisan. Ya, barisan. Yang kedua adalah, jadi nanti ada diberikan barisan bla 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 sama dengan bla bla bla. Akan kita buktikan bahwa apakah betul itu barisannya, apakah betul itu pernyataannya ya. Barisan. Yang kedua adalah ketaksamaan ya, ketaksamaan atau ketidaksamaan. Samaan. Kita bisa jawab pertidaksamaan, jadi sama ya, ketaksamaan, pertidaksamaan atau ketidaksamaan sama. Jadi nanti kita diberikan jumlahan, nanti lebih besar daripada apa persamaannya. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga adalah keterbagian atau sisa pembagian ya, keterbagian. Jadi pernyataan berbentuk keterbagian. Misalkan ada 4 pangkat N dibagi 12, sisanya berapa, atau 4 pangkat N habis dibagi 12, kita akan buktikan seperti itu. Nanti kita bahas contoh-contohnya dari masing-masing satu ini, barisan, ketaksamaan, keterbagian. Oke, langsung saja kita ke bentuk soal ya. Yang pertama apa tadi? Barisan ya, barisan. Oke, saya akan ambil soalnya dulu. Oke, saya sudah punya soalnya. Jadi saya ambil yang kita pelajari di notasi sigma ya. Kita akan membuktikan dengan induksi matematika ya. Kan kemarin dengan pola, kelihatan polanya. Nah, dengan induksi matematika bahwa jumlahan dari bilangan genap itu sama dengan n kuadrat. Nah, jumlahan dari pola bilangan genap adalah n kuadrat. Nah, ini langkah pertamanya adalah untuk n ya, untuk n bilangan asli atau n dari 1. N dari 1, 2 ya. N bilangan asli. Oke. Atau bilangan asli itu bilangan bulat positif ya. Kalau ada yang bingung, itu adalah n bilangan bulat positif. Oke, langkah pertamanya adalah basis ya, basis. Kita buktikan dulu bahwa rumusnya kan 2n-1 ya. Kalau n sama dengan 1, apakah kalau n sama dengan 1, apakah n kuadrat itu sama dengan 1? Oke, kita tulis aja. 2n, kan n sama dengan 1 pasti 2n 2 kali 1, 2n dikurang 1, apakah sama dengan n kuadrat? Coba saja. 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan, apakah sama dengan 1 kuadrat? 2 dikurang 1 kan 1 kuadrat 1, berarti betul ya. Nah, dia betul. Untuk basis n sama dengan 1, begitupun kalau 2 ya. Nah, baru kita pakai langkah kedua, langkah induksi. Langkah induksi. Apa tadi langkah induksi? Jika PK benar, jadi kita asumsikan PK benar, akan kita buktikan bahwa PK plus 1 benar ya. Nah, PK benar berarti kita ganti K di sini. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2 kali K ya, plus 1 itu sama dengan K kuadrat. Ini asumsi ya, benar. Jadi dia benar ini, benar ya. Jadi n-nya kita ganti K dulu, baru kita buktikan berapa ya, baru kita buktikan PK plus 1-nya ini. Berarti K ganti n-nya dengan K plus 1, berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai, oke saya tulis dulu, K plus 1 itu kan
Ada di sini 2K plus 1 ditambah 2 kali K plus 1 tambah 1 ya. Nah, apakah sama dengan K kuadrat? K plus 1 kuadrat ya. K plus 1 kuadrat. Nah, ini yang kita mau cari ini ya. Ini belum, ini masih dipertanyakan nih. Yang akan kita jalankan yang ini ya. Oke, langsung saja kita jalankan. Lihat bahwa, perhatikan bahwa ini ya, itu sama dengan apa? K kuadrat. Sehingga ini yang di atas kita bisa tulis jadi ini belum ya, belum pasti ini. Baru kita mau jalankan. Berarti ini K kuadrat. Nah, ditambah, saya ubah ya. 2 dikali K plus 1 tambah 1 kan K plus 2 ya. Berarti 2 K plus 2. Oke, berarti ini sama dengan ini kan tanda tanya, Mas, tanda tanya. Kita jalankan dulu yang di sebelah kirinya. Ini kan sama dengan lanjut K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 kali 2 4. Nah, perhatikan bahwa ini sama dengan berapa? Oke, maaf ada kesalahan sedikit ya. Ternyata ini bukan 2K plus 1 ya. Di atas minus. Jadi ini minus. Ini minus ya. Ini minus. Jadi K plus 1-nya K plus 1 dikurang 1. Berarti ini jadi, dan yang tanda kurungnya bukan ini. Tanda kurungnya yang ini ya. Ini kok agak aneh hasilnya ya. Oke, ini K kuadrat berarti itu dapat 2K 2 dikali 2 berarti begini, kita tulis saja 2K ditambah 2 dikurang 1 ya. Terus habis itu 2K kuadratnya betul plus 2K nya betul, 2 dikurang 1 nya berarti dapat 1 ya. 1, sehingga nah pemfaktoran dari K plus 2, nah ini kan bisa gini nih. Kalau langsung sih bisa langsung K plus 1 kuadrat. Nah, ini pemfaktorannya K plus 1 dikali K plus 1 sehingga dapat K plus 1 kuadrat. Terbukti ya, sehingga terbukti nih bahwa ketika kita asumsikan ini benar, terbukti bahwa si K plus 1 ini sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, begitu langkahnya. Jadi, kita asumsikan ini benar, maka kita bisa membuktikan bahwa si yang ini kita jalankan bisa dapat K plus 1 kuadrat. Nah, gitu langkahnya. Jadi sederhana gitu ya. Oke, yang kedua, kita akan pakai soal tentang ketidaksamaan. Oke, saya ambil dulu soalnya. Oke, bunyi soalnya, buktikan N kurang dari 3 pangkat N untuk setiap N bilangan asli. Jadi ini cara bacanya untuk setiap N anggota bilangan asli ya. Ya, seperti biasa, basis ya, basis. Bilangan asli itu dari 1 ya. 1, 2, 3, jangan lupa sampai seterusnya. Basis berarti N sama dengan 1 dulu nih. N sama dengan 1 berarti apakah 1 kurang dari 3 pangkat 1? Betul ya, karena 1 kurang dari 3. Betul ya. Betul. 2, langkah induksi. Induksinya. Berarti kita asumsikan apa tadi? PK benar, maka ini bacanya implikasi, maka PK plus 1 benar juga ya. Berarti asumsikan K itu asumsi ini ya, asumsi atau misalkan K 3 pangkat N benar ya. Nah, kita akan buktikan apa yang kita buktikan, K plus 1 kurang dari 3 pangkat K plus 1 gitu ya, yang akan kita buktikan. Oke, sederhana, ini aja, ini kita jalankan K 3
3N. Kalau saya tambah 1 di sebelah kiri dan kanan, berarti jadinya K plus 1 kurang dari 3N plus 1 ya. Oke, lihat. K plus 1 kurang dari 3N plus 1. Nah, kita modif di sebelah oke, ada yang salah lagi tulisannya. Sorry. Oke. Ini kan masih plus 1. Oke, kita modif sehingga dia bisa ada K plus 1-nya. Lihat dulu deh. K plus 1 ini berarti 3K dikali 3 ya. Nah, ambil saja. Kita coba sehingga dia bisa ada 3K dikali 3-nya. Kalau saya punya 3 pangkat K tambah 1 lebih dari K plus 1, kalau saya tambah ya. Kalau saya punya 3K plus 1 lebih dari K plus 1, kalau saya tambah 5 ya, pasti kan masih lebih besar ya. Tambah 5, jadi 1 tambah 5 tambah 6 masih lebih besar daripada K plus 1. Nah, kalau saya pisah 3K plus 3 plus 3, ini masih lebih besar daripada K plus 1. Nah, kalau saya lagi di sini bukan besar ya, besar, atau ya kita kasih itulah, masih besar ya. Oke. Nah, kalau saya tambah pangkat K di sini dan di sini, itu masih lebih besar nih. Iya kan? Kan K bilangan asli. Kalau saya tambahkan 3 pangkat K terus 3 pangkat K di kedua ini, kan masih lebih besar daripada K plus 1. Nah, lanjut. Berarti sekarang kita punya K plus 1 kurang dari 3 pangkat K tambah 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. Atau bentuk lainnya dari ini apa? Sama dengan bentuk lainnya berarti 3 kali ya, 3 kali 3 pangkat K kan? Atau bentuknya sudah sama ini. Atau ini kan sama dengan bisa saya tulis 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1 sehingga dapat 3 pangkat K plus 1. Wah, dapat nih. Berarti terbukti bahwa K plus 1 kurang dari 3 pangkat K plus 1. Nah, jadi pernyataannya betul. Kalau kita asumsikan K kurang dari 3 pangkat K benar, maka si ini bisa terbukti bahwa dia juga ikut benar. Itu untuk apa? Yang bentuknya ketaksamaan. Bentuk kedua ya. Bentuk kedua ketaksamaan. Oke, kita akan lanjut ke bentuk ketiga. Bentuk ketiga adalah bentuk keterbagian atau sisa pembagian, bukan sisa pembagian ya, habis dibagi biasanya, hasil habis dibagi. Oke, saya ambil dulu soalnya. Oke, saya sudah punya soalnya. Soalnya ya, selalu buktikan 4N plus 1 dikurang 4 habis dibagi oleh 12 ya. Jadi selalu untuk N bilangan asli ya. Jadi kalau ada soal begini selalu untuk N bilangan asli habis dibagi oleh 12. Nah, kita langkah pertama apa? Basis. Ingat ya. Basis untuk N sama dengan 1. Apakah habis dibagi 12? Coba saja. 4 kali 1. Jadi N-nya diubah 1 tambah 1 dikurang 4. 4 pangkat 2 16 ya. 16 dikurang 4 apakah 12 habis dibagi 12 karena betul ya, berarti 12 habis dibagi 12 karena 12 bagi 12 1, tidak ada sisanya habis dibagi itu adalah tidak bersisa ya, bagi 12 dia bulat. Kalau dia bilangan bulat, kalau dia habis dibagi oleh suatu bilangan, misalkan 12 bagi 12 1, berarti kalau 24 habis dibagi 12 juga, 24 bagi 12 2. Nah, kecuali 13 kan dia 1 ada sisanya ya. Jadi itu tidak habis dibagi. Nah, kedua langkah induksi ya, induksi. Oke, berarti kita asumsikan untuk ingat P K benar ya, selalu itu langkahnya. PK benar, maka kita akan buktikan PK plus 1 benar. Jadi misalkan PK berarti 4 pangkat K plus 1
dikurang 4, kita asumsikan habis dibagi, dia habis dibagi 12 ya. Atau saya bisa bilang bahwa kalau dalam bentuk bilangan ini kita bisa bilang 4K plus 1 dikurang 4 itu sama dengan 12 kali sesuatu, 12 kali P. P itu ya sebuah bilangan, jadi 12 merupakan faktor dari si 4K plus 1 ini. Oke, habis itu kita jalankan deh. Jalankan saja, saya mau jalankan di sini, dan cukup ya. 4K plus 1. Nah, kita ubah K plus 1 nih. Berarti N-nya K plus 1, berarti 4K plus 1 ya. Ini baru N-nya ditambah 1 dikurang 4 ya. Oke, kita jalankan ini ya. Coba kita jalankan. Saya punya 4K min 1 plus 1 dikurang 4 itu sama dengan 12P. Berarti saya butuh mengubah ini menjadi yang ini. Berarti kalau saya punya, coba ini kan 4K plus 1 tambah 1 sama dengan 4K plus 1 dikali 4 ya. Karena saya ambil pangkat satunya dulu, dikurang 4. Nah, terus dari sini saya akan bentuk dia biar ada 12-nya, biar ada 4-nya ya. 4-nya berarti gini, saya akan coba perhatikan ya. 4K plus 1 dikali 4 dikurang 4 ya, ditambah 16 dikurang 16. Nah, lihat ya. Jadi 16 dikurang 16 kan 0. Nah, saya tambahkan 2 dulu ini deh. Nah, biar perhatikan, biar nanti saya keluarkan 4, dia nanti ada 4K plus 1 dikurang 4-nya. Berarti ini saya tukar tempatnya, 4K kali 4K plus 1 saya kurang 16, jadi 16-nya saya ambil dari sini. Nah, 4 tambah 2, 14, ini sama dengan berapa? Sama dengan 12 ya. Tambah 12. Jadi minus, sebenarnya kembali ke sini, tapi kita bentuk sedemikian rupa sehingga dia muncul nih. Kalau saya keluarkan 4-nya berarti kan 4K plus 1 dikurang 4. Nah, ada nih 4K plus 1 dikurang 4-nya, karena saya punya itu. Nah, plus 12 ya. Berarti ini bisa saya ubah jadi 12P, karena kita tahu kalau kita misalkan bahwa 4K plus 1 dikurang 4 sama dengan 12P, sehingga 4 kali 12P ya. Nah, ini benar, ini tadi benar ya. Itu kita asumsikan. Jadi sebisa mungkin kita pakai mencari, membentuk sedemikian sehingga kita bisa menggunakan yang kita asumsikan benar. Plus berapa? 12 ya. Oke, sehingga sini sudah ada 12, di sini sudah ada 12. Berarti kita modif lagi. Kita simpan ke atas sini. Berarti tadi lanjut, berarti 12-nya bisa saya keluarkan nih. 12 dikali 4P. Jadi 12-nya kan ini 12 kali 4 kali P, berarti 12 kali 4 kali P ditambah 12 kali 1 ya. Kalau kita substitusi masuk, dia sama dengan yang di bawah. Nah, jadi 4K plus 1 ditambah 1 itu sama dengan 12 dikali 4P ditambah 1. Atau bisa asumsikan bahwa dia merupakan 12 merupakan faktor dari 4K plus 1 dikali ditambah 1 dikurang 4. Berarti sehingga ini sudah membuktikan bahwa lihat ada 12 ada 12, berarti 4 sudah kita bisa buktikan bahwa 4K plus 1 ditambah 1 dikurang 4 habis dibagi 12 ya. Habis dibagi 12. Wah, mantap nih. Selesai ya. Berarti yang ini yang ketiga ya, habis dibagi atau keterbagian. Dibagi. Selesai. Sehingga video ini selesai. Kita mungkin akan membahas nanti contoh-contoh soal lagi.
di video selanjutnya tentang kita gabungkan sigma dengan induksi matematika. Oke, sekian dari saya. Jika videonya bermanfaat, silahkan di-share. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.